Oke, langsung aja kita bahas ya. Jadi, sebelum data Anda terbang ke tahap analisis regresi, ada nih beberapa pemeriksaan pra-penerbangan yang wajib banget dilakukan. Anggap aja ini semacam daftar periksa pilot, biar kita yakin semuanya siap untuk perjalanan yang mulus menuju kesimpulan yang valid. Nah, ini dia pertanyaan yang harusnya ditanyain sama setiap peneliti. Sama kayak pilot yang nggak mungkin lepas landas tanpa cek mesin, kita juga jangan sampai langsung analisis tanpa periksa data kita dulu kan? Kalau sampai langkah-langkah ini dilewatkan, wah, bisa bahaya. Kesimpulan penelitian Anda bisa jadi keliru. Jadi, ayo kita pastikan data kita benar-benar siap dengan 4 pemeriksaan penting ini. Pemeriksaan pertama di daftar kita adalah linearitas. Kita mesti pastiin dulu nih, hubungan antara variabel kita itu lurus dan bisa ditebak, kayak jalur penerbangan yang jelas gitu. Jadi, apa sih linearitas itu? Gampangnya gini deh. Ini adalah asumsi kalau data kita itu membentuk pola yang mirip-mirip garis lurus. Kenapa ini penting banget? Ya karena kita mau melakukan regresi kalinear. Modelnya dibangun di atas fondasi ini. Kalau hubungannya nggak linear, model kita udah salah dari awal. Nah, gimana cara kita ngeceknya di SPSS? Gampang kok. Kita mulai dari menu Analyze, terus ke Compare Means, dan terakhir klik aja Means. Selanjutnya, bakal muncul 2 kotak dialog. Di yang pertama, masukin variabel dependent atau Y dan independent atau X Anda. Terus, yang penting banget nih, klik tombol Options dan pastiin Anda centang kotak Test for Linearity. Ini nih kuncinya. Setelah Anda jalankan analisisnya, SPSS bakal ngasih tabel ANOVA kayak gini. Coba deh fokus ke baris yang di-highlight, Deviation from Linearity. Disinilah jawaban kita berada. Angka yang perlu kita lihat itu ada di bawah kolom SIG, yaitu 0,702. Ini angka ajaib yang bakal ngasih tahu kita apakah hubungan data kita itu linear atau enggak. Oke, jadi intinya begini. Aturannya simpel banget. Kalau nilai signifikansi untuk deviation from linearity itu lebih besar dari 0,05, maka kita bisa simpulkan hubungan variabel kita itu linear. Nah, di kasus kita 0,702 kan jauh di atas 0,05. Cek pertama, beres, kita lolos. Lanjut ke pemeriksaan kedua. Kita akan periksa multikolinearitas. Coba bayangin, variabel independen Anda itu kayak copilot. Anda nggak mau kan mereka ngasih instruksi yang sama persis atau malah saling bertentangan? Pasti bikin pusing. Nah, itulah inti dari multikolinearitas. Ini terjadi ketika variabel independen Anda itu ternyata nggak benar-benar independen. Mereka tumpang tindih, jadi susah buat nentuin efek unik masing-masing ke variabel dependen. Ini bisa bikin hasil analisis kita jadi nggak stabil dan nggak bisa diandalkan. Buat tes yang ini, kita balik lagi ke menu Analyze, pilih Regression, terus Linear. Di sana, masukin variabel dependen dan semua variabel independen yang mau diuji. Sama seperti sebelumnya, ada satu klik yang krusial. Di dalam kotak dialog regresi, klik tombol Statistics dan pastiin Anda centang Collinearity Diagnostics. Ini perintah buat SPSS untuk ngitung angka yang kita perlukan. Dan ini dia hasilnya. SPSS ngasih tabel dengan 2 kolom penting, Tolerance dan VIF, singkatan dari Variance Inflation Factor. Kita akan fokus ke kolom VIF. Coba kita lihat skor VIF untuk variabel pertama kita, X1, yaitu 1,156. Angka ini intinya ngasih tahu kita seberapa besar sih tumpang tindihnya variabel ini dengan variabel independen lainnya di dalam model. Aturan umumnya nilai VIF itu bagusnya mendekati 1. Skor kita sekitar 1,1 itu udah bagus banget. Artinya kopilot kita kerjasama dengan baik dan gak ada masalah multikolinearitas. Cek kedua, lolos. Pemeriksaan ketiga adalah heteroskedastisitas. Wih, namanya susah ya, tapi konsepnya sederhana kok. Anggap aja ini kayak ngecek mesin pesawat Anda, apakah jalannya mulus dan konsisten di semua level kecepatan, atau malah getarannya nggak taruhan. Secara teknis, ini artinya error dari model regresi kita itu nggak tersebar secara merata. Kalau ada heteroskedastisitas, model kita mungkin prediksinya bagus untuk beberapa nilai, tapi jelek banget untuk nilai lainnya. Ini bisa bikin kita salah ambil kesimpulan soal variabel mana yang signifikan. Cara paling enak buat ngecek ini secara visual adalah dengan scatter plot. Di menu regresi linear, klik plots. Terus, masukin S residual ke sumbu Y dan Z predict ke sumbu X. Dan hasilnya adalah ini, kumpulan titik yang nyebar acak tanpa pola yang jelas,
nggak ada bentuk corong, nggak ada kurva. Wah, ini pemandangan yang indah banget. Ini artinya variance dari error kita itu konstan. Dengan kata lain, nggak ada heteroskedastisitas. Cek ketiga, lolos. Oke, cek terakhir kita adalah otokorelasi. Coba deh bayangin Anda lagi dengerin radio di kokpit, terus ada suara statis yang berpola atau ada gema. Itu kan tandanya ada masalah. Nah, dalam data, pola dalam error juga sebuah masalah. Otokorelasi itu artinya korelasi dengan diri sendiri. Ini sering banget kejadian di data time series, di mana error di satu waktu malah ngaruh ke error di waktu berikutnya. Ini melanggar asumsi penting bahwa setiap error itu harus independen. Untungnya, ngetes ini di SPSS gampang banget. Balik lagi ke menu statistics di dalam regresi linier dan kali ini cukup centang kotak Durbin Watson. Udah gitu aja, cuma satu klik. Nanti, SPSS akan nambahin satu kolom di tabel ringkasan model Anda, statistik Durbin-Watson. Ini adalah satu angka yang merangkum semua yang perlu kita tahu tentang autokorelasi di data kita. Di contoh kita, nilainya 2,067. Nah, apa artinya angka ini? Yuk kita lihat aturannya. Aturan umumnya sederhana banget. Nilai Durbin-Watson itu antara 0 sampai 4. Nilai 2 artinya nggak ada autokorelasi sama sekali. Nilai kita 2,067 itu dekat banget sama 2. Artinya radio kita jernih dan nggak ada hantu di dalam data kita. Cek terakhir, lolos. Jadi setelah kita lewati semua daftar periksa prapenerbangan tadi, hasilnya udah jelas. Data kita siap untuk dianalisis lebih lanjut. Kita rekap sedikit ya. Kita udah pastiin hubungan datanya lurus, para kopilot nggak tumpang tindih, mesin berjalan konsisten, dan nggak ada pola aneh di sinyal radio kita. Semua pemeriksaan selesai. Dengan data yang sudah terverifikasi dan siap tempur, sekarang Anda bisa lanjut dengan percaya diri ke analisis utama Anda. Fondasinya sudah kuat. Sekarang, giliran Anda untuk menemukan wawasan dan cerita yang tersembunyi di dalam angka-angka tersebut. Selamat menganalisis.